Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Aulia Hasan, NIM J3E 217200 dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis produk Results Ragu Ayam. Results adalah pastry berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi oleh tepung panir dan kocokan telur ayam. Isi risol dapat berupa daging ayam, daging sapi, daging ikan, udang, wortel, kentang, atau buncis. Adonan dadar dibuat dari campuran tepung, kuning telur, mentega atau margarin, dan air atau susu. Dua jenis risol yang dikenal di Indonesia adalah risol sayuran bercampur daging tumis dan risol berisi ragu. Bentuk kue ini persegi panjang seperti amplop. Risol dapat dimakan dengan saus kacang encer, saus botol, atau cabai rawit. Lalu spesifikasi produk. Nah, produknya itu makanan ringan, merek dagingnya risol ragu ayam. Jenis produknya makanan, bahan bakunya ada tepung terigu, mentega, air, telur, daging ayam diganti dengan nugget. Lalu bahan penunjangnya tepung panir, minyak goreng, garam, dan gula. Jenis kemasannya itu plastik mika. Saran penyimpanannya di suhu ruang dan suhu ruang untuk ready to eat, lalu di suhu freezer untuk ready to cook. Daya tahan produknya itu 2 hari pada suhu ruang atau ready to eat, 30 hari di suhu freezer untuk ready to cook. Proses produksi yang pertama itu dibuat kulit krepnya terlebih dahulu. Langkah pertama, kocok 1 butir telur, masukkan 50 gram tepung terigu, lalu diaduk rata. Lalu tambahkan susu cair 80 ml sambil diaduk hingga licin. Lalu ditambahkan 1 sendok makan minyak dan garam. Lalu pada saat akan memasak, encerkan adonan dengan air hangat. Panaskan pan dadar yang telah diolesi minyak. Setelah panas, tuang adonan tipis-tipis di dasar pan dadar. Diamkan 2 menit atau sesudah kuning kecoklatan, kemudian dibalik. Teruskan langkah yang sama hingga adonan habis. Lalu proses produksi kedua itu proses pembuatan risolnya. Yang pertama, buat ragu dengan cara tumis daging ayam yang diganti dengan nugget, bawang putih, dan wortel yang telah dicincang. Lalu tambahkan loaf yang terbuat dari margarin dan tepung terigu, lalu tambahkan daun seledri. Yang kedua, setelah ditumis, tambahkan air dan aduk terus sampai mengental. Lalu isi masing-masing lembar krep yang tadi telah dibuat dengan ragu, lalu dilipat. Lalu celupkan masing-masing risoles ke dalam kocokan telur yang telah ditambah sesendok air, gulingkan, lalu digulingkan ke tepung panir. Lalu digoreng hingga kecoklatan. Lalu di sini ada SNI produk. Yang pertama itu ada tepung terigu. Menurut SNI 3751 tahun 2009, tepung terigu adalah tepungnya dibuat dari endosperma, biji gandum, triticum aestivum, dan triticum compactum atau campuran dari keduanya, dengan penambahan zat besi, zinc, vitamin B1, vitamin B3, asam folat sebagai fortifikasinya. Lalu ada SNI air. Menurut SNI, air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa penambahan mineral. Lalu ada SNI telur. Menurut SNI 013926 tahun 2006, telur ayam adalah telur yang tidak mengalami proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas. Kuning telur dan belum tercampur dengan putih telur, utuh dan bersih. Lalu ada SNI daging ayam. Menurut SNI 016683 mendefinisikan nugget ayam sebagai produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, dibuat dari campuran daging ayam giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan.
Lalu ada mentega. Menurut SNI 013541 tahun 2002, margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi WO atau water in oil, baik semi padat maupun cair yang dibuat dari lemak makan dan atau minyak makan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenisasi, interestifikasi, dan telah melalui proses pemurnian sebagai bahan utama serta mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Lalu di sini ada kerusakan bahan baku. Yang pertama itu kerusakan pada air. Kerusakan fisiknya itu berubah warna, bau dan aroma. Lalu kerusakan fisiknya ada cemaran logam, kerusakan biologinya cemaran kolifo. Lalu kerusakan pada daging ayam. Kerusakan fisiknya itu chilling injuries atau kerusakan karena suhu pada refrigerator. Lalu kerusakan kimianya itu penurunan pH. Kerusakan biologinya itu kontaminasi E. coli. Lalu pada tepung terigu, kerusakan fisiknya menggumpal, kerusakan kimianya cemaran mikotoksin, dan kerusakan biologinya kontaminasi kapal. Lalu kerusakan pada telur, kerusakan fisiknya cangkang retak, kerusakan kimianya kenaikan pH, dan kerusakan biologinya kontaminasi E. coli dan salmonella. Lalu pada margarin, kerusakan fisikanya itu bau tengik, kerusakan kimianya kerusakan lemak, lalu kerusakan biologinya itu berjamur. Lalu kerusakan pada bahan penunjang. Yang pertama itu pada minyak goreng, kerusakan fisiknya bau tengik, kerusakan kimianya oksidasi, lalu kerusakan biologinya cemaran mikrobiologi. Pada gula, kerusakan fisiknya itu kontaminasi serangga atau semut, kerusakan kimianya penurunan pH, lalu kerusakan biologinya kontaminasi kamir. Lalu pada tepung panir, kerusakan fisiknya menggumpal, kerusakan kimianya cemaran mikotoksin, dan kerusakan biologinya itu kontaminasi kapang. Lalu pada garam, kerusakan fisiknya itu menggumpal, kerusakan kimianya cemaran logam, dan kerusakan biologinya cemaran mikrobiologi. Lalu dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan metode uji hedonik atau kesukaan dengan cara panelis memberi skala nilai 1 yaitu amat tidak suka sampai 7 yaitu sangat suka. Panelis terdiri dari 10 orang dan setiap panelis mendapat 2 produk, yaitu produk ulangan pertama dengan kode 123 dan produk ulangan kedua dengan kode 321. Kesimpulan dari hasil uji organoleptik yang pertama itu pada parameter warna, nilai sig sampel yaitu 0,193 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter rasa, nilai sig sampel yaitu 0,279 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter aroma, nilai sig sampel yaitu 1 atau lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Lalu pada parameter warna, pada parameter kenyahan, sig sampel yaitu 0,443 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Lalu di sini ada hasil dokumentasi pembuatan risol ragu ayam. Di sini ada bahan baku, kulit krep. Lalu ada hasil ulangan ke-1 dengan kode 123 dan hasil ulangan kedua dengan kode 321. Lalu di sini ada hasil dokumentasi organoleptik. Lalu di sini ada hasil ORLAB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.